Selamat malam BNS Squad, apa kabar? Malam ini kita akan berbincang tentang spirit possession. Tentunya masih di BNS Mirror, misteri horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini spirit possession, kerasukan, kesurupan yang merupakan keadaan kesadaran yang tidak menentu dengan perilaku yang tidak dapat diprediksi. Konon, katanya karena dikendalikan oleh arwah, roh, jin, atau setan. Seperti apa pengalamannya mereka yang pernah kerasukan? Sudah hadir di sini ada Kak Uis, salah satu yang pernah dirasuki bahkan berulang kali. Langsung saja ya, kita cari tahu bagaimana pengalaman kerasukannya. Malam Kak Uis. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Kabarnya baik-baik saja. Luar biasa ya. Biasa. Ada merasakan sesuatu? Belum? Belum ada. Jangan sampai Ya, ada. Kita pastinya harapannya gitu. dan pastinya harapannya begitu. Kak, bicara soal kerasukan, kesurupan, dengar-dengar katanya sering. Iya, sering. Dan sejak kapan mulai? Sejak, kalau mau dibilang sejak menikah. Sejak menikah? Sejak menikah. Dan ya itu, sejak mulai merasakan itu awal-awal mulai pindah ke daerah yang baru. Oh, baru terjadi di daerah baru setelah menikah ketika pindah rumah ya dengan suami. Benar sekali. Kalau dari kecil memang tidak pernah ada kejadian gaib yang terjadi Tidak begitu. pernah sama sekali. Tapi gini, biasanya orang yang kerasukan itu punya pengalaman melihat arwah, melihat hantu dan sebagainya. Mata terang kalau orang Kupang bilang. Kak Uis, mata terang. Dari kecil? Iya, dari kecil mata terang. Hanya kan kalau masih kecil bukan tidak mengerti, tapi belum mengerti sebenarnya itu apa. Lihat tapi tidak tahu kalau itu tuh roh halus atau setan atau apa. Hanya sebatas oh sudah ngelihat. Tapi setelah kesini makin mengerti dan sering kerasukan, ngelihat tapi takut kalau lihat barang-barang seperti itu. Mungkin karena sering dimasuki, mungkin jadi merasa takut. Seringnya setelah menikah ini baru mulai merasa takut. Tapi sebelumnya tidak takut setan. Oh, memang sudah takut dari takut dulu setan. Ya? Jiwa kecil istilahnya. Oh, jiwa kecil. Betul. Baik. Yang masih ingat tidak pertama kali kerasukan itu seperti apa wujudnya? Pertama kali kerasukan itu tepatnya di Sumba, waktu kerja di salah satu perusahaan, di salah satu koperasi itu kerja di Sumba. Memang penghuni di kantor itu, jadi ketong tinggal di mes rame-rame. Terus mungkin karena di Sumba di sana itu kalau ketong mau ngelihat barang seperti itu memang ada, lihat langsung kayak misalnya, oh Ran mau lihat ini. Nanti ditunjukkan dengan cara yang seperti itu. Nah kebetulan waktu di Sumba lagi hamil, posisi hamil pengen ikut lihat. Dan pas setelah 1 hari lihat, besoknya acara pesta. Di tempat pesta itu langsung kemasukan setan di sana. Proses ketika dimasuki sama setan ya, atau arwah apapun itu ya, yang diingat sama Uis itu seperti apa? Semenakutkan bagaimana begitu? Kalau setan itu atau arwah itu mau masuk, tidak takut. Maksudnya hanya sebatas lihat, terus tiba-tiba kayak ada bayangan hitam atau orang ini dia penampakannya seperti ini mau masuk, tiba-tiba langsung tek. Kepala sakit dulu, badan kaki tangan lemas, langsung 1 kali langsung masuk, langsung blank. Tapi di saat kemasukan itu ada celah-celah untuk ketong tuh sadar. Maksudnya kerasukan nanti istilahnya setan tuh mempermainkan ketong gitu. Saat dia masuk, nanti setelah beberapa menit dia masuk, tiba-tiba kayak ada yang oh sudah, nanti tenang, tiba-tiba langsung ada lagi kayak dia tipu, kalau orang bilang omong kosong gitu tuh. Memang begitu ya. Tenang artinya kesadarannya pulih gitu. Pulih, sempat tapi pulih. bukan pulih 100%. Kamu kayak gimana? Kayak mata hanya terbuka aja? Iya, mata terbuka tapi ada rasa yang kayak misalnya permisi pengen buang air kecil atau haus, tapi kadang-kadang setan tuh gini, semakin kita diberi makan, kuat energinya. Semakin kita diberi minum, dia semakin kuat. Gitu. Dia akan semakin kuat.
Justru sebaiknya jangan ya. Iya, jadi kalau kerasukan itu lebih baik kalau misalnya dia minta makan atau minta minum, lebih baik dihindari. Jangan diberi makan. Kecuali atau setelah dia ya, keluar. kecuali setelah dia sadar dan benar-benar sadar. Oh, setannya keluar kita sadar Iya. baru dikasih minum. Makanya Iya, biasa kan betul. kebanyakan kayak gitu ya. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan Iya. ya. Oh, seperti itu ya. Mas. Ketika masuk ketika kamu dalam masa antara sadar dan tidak, itu kan transisi kembali ya. Iya. Apa yang kamu ingat di situ? Adakah benturan suaranya mereka dan kamu yang ingin jangan masuk atau gimana gitu? Iya, ada. Jadi pas setelah sadar, antara sadar dan tidak sadar itu, yang mau kembali ke sadar itu, ada kata-kata seperti, bukan kata-kata, kayak sudah cukup su capek nih gitu. Itu kamu yang Interaksi, bilang? iya, Kamu yang interaksi bilang ke dengan dia? Sudah cukup su capek nih, badan sakit. Tapi nanti setelah lemas lagi, pokoknya istilahnya kalau sudah mulai lemas lagi, langsung lagi dia hantam lagi. Jadi kalau bisa tuh orang yang benar-benar untuk mengeluarkan itu orang-orang yang benar-benar bisa kasih keluar yang total sekali keluar gitu. Jangan orang yang hanya istilahnya oke, kita panggil dia karena dia bisa gitu. Tapi sebenarnya kemampuannya dia bukan kemampuan yang 100% untuk mengeluarkan gitu. Berarti bukan sembarang orang. Iya, memang. Harus orang yang ngerti dan tahu benar-benar gimana cara mengeluarkannya. Iya, betul sekali. Kalau dihitung-hitung, kalau kamu sempat hitung-hitung ya, berapa kali kamu kerasukan sampai dengan saat ini? Terakhir kemarin katanya Terakhir kemarin yang baru-baru ini ya? Baru-baru di perjalanan pulang dari Soe ke Kupang bulan lalu. Berapa kali? Coba mungkin lebih dari 20? Lebih dari 20. Lebih dari 30? Lebih ya 30 ada. 30 ada. Karena itu waktu awal-awal mulai kerasukan itu hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu, apalagi dengan kondisi badan yang drop. Karena itu kan masuk saat kita drop, saat kita sakit, saat kita punya pikiran yang banyak, pokoknya itu. Kamu pernah dikasih tahu nggak sama keluarga begitu? Kenapa sampai kamu tuh sering dirasuki? Ada kak silsilah keluarga yang memang rentan untuk dirasukin gitu? Atau hanya kamu sendiri, Mas? Hanya beta sendiri yang itu. Pernah disampaikan kelemahan kamu apa? Karena memang posisinya takut dengan hal-hal yang seperti itu. Rasa takut itu yang menyebabkan media terbuka untuk dimasuki begitu. Memang kamu juga sering pikiran ya? Iya, pikiran. Sering istilahnya apa, banyak Melamun. beban, ngelamun. Sering ngelamun? Iya, sering ngelamun. Kalau sendiri kan, kalau beta tuh di kamar hampir 1 kali 24 jam di kamar. Di kamar? Di kamar. Pernah kayak gitu? Iya, jarang keluar kamar. Kalau keluar juga yang penting-penting saja keluar. Jadi lebih sering di kamar sendiri. Wah, bukan itu posisi yang sangat berbahaya ya ketika kamu sendiri? Di kamar sendiri, dengan kadang kalau udah malas kasih nyala lampu ya posisi sampai gelap gitu. Dan itu pasti akan kerasukan. Memang kamu mengundang berarti kan, Wis? Kadang itu apa mau dibilang, kalau mau mengundang sonde juga sih. Hanya kalau pikiran gitu, pokoknya ada pikiran gitu tuh. Oke. Kalau yang paling menyeramkan dari setiap hampir 30 lebih kamu kerasukan, momen yang mana? Yang menyeramkan itu waktu kemasukan setan apa itu? Dia yang minta makan sampai 5 kali. Padahal belum pernah makan, dan itu sempat hampir dia tuh seolah-olah mau, dia harus meninggal nih, harus mati. Kamunya? Iya, harus mati. Dia bicara seperti itu yang orang-orang sekeliling saya waktu itu ada. Jadi dia bilang kalau harus mati, dia nih yang harus mati gitu. Jadi dia pas sudah sadar, antara sadar dan tidak sadar, minta makan. Nah kan orang-orang sekeliling beta kasihan, sudah capek kerasukan, itu matanya benar-benar merah darah, dan yang sampai 5 orang laki-laki besar tahan pun sampai dibawa ke mes badoa. Nah di mes badoa itu sempat sadar berapa menit, minta makan, dikasih makan, minta sampai 5 kali makan. Nah sedangkan itu beta soalnya pernah makan yang sebanyak itu, makan palingan sedikit. Setelah habis makan kuat lagi, pas dia sadar, pas itu langsung minta kencing, minta kencing, minta kencing, dikasih kencing, langsung lari tuh seperti angin, langsung berhentinya langsung di depan mobil yang ada jalan. Mau menabrakkan kamu ke mobil? Sampai orang mau tangkap kayak dong bilang tangkap angin gitu tuh.
Soalnya Tapi bisa tangkap. kenapa tidak sampai terjadi? Itu mobil langsung rem, Dan kamu hanya menabrakkan diri aja gitu? langsung lari lagi. Lari lagi? Iya, lari Kayak orang lagi. gila ya berarti ya? Kayak orang gila. Wow. Berarti kamu lari mencari peluang untuk bunuh diri, Iya, berarti kayak dan gitu? dia itu kalau kemasukan itu lebih identik ke menyakitkan diri. Menyakiti diri kamu Iya, sendiri? menyakiti diri sendiri. Wow. Seberapa sering kamu selain mau menabrakkan diri? Kalau untuk menyakiti diri Apa sendiri, saja yang dilakukan? Pisau mungkin? pisau, ya. Pernah? Pisau pernah. Kamu mengambil pisau ingin menancapkan Ya, ke diri kamu? ingin potong, pokoknya yang menyakiti diri. Potong, entah mau potong atau orang yang di sekitar beta mau disakiti, itu pernah. Begitu. Dan berarti semua yang masuk ke kamu ini sepertinya punya niat yang tidak baik semuanya Iya, ya? betul sekali. Mencelakakan kamu, kemudian juga keluarga kamu. Pernah tidak ada mengatakan itu memang arwah atau itu, maaf ya, kayak karena kan maunya mencelakakan ya, kiriman begitu? Iya, kalau kiriman iya. Kalau kiriman iya, itu kiriman, dan karena targetnya ke orang lain nih. Oh. Tapi karena fisik beta yang lemah, kenanya di beta. Karena sekuat target ke siapapun itu, kalau orang itu kuat pasti sonde akan pernah kena ke yang lemah gitu. Dan kondisi kamu memang lemah ya? Kondisi memang jiwa lemah. kecil orang bilang, Iya, makanya jiwa sering kecil. kerasukan. Apalagi kalau sering sakit pasti langsung kena. Kalau kita bicara kiriman, berarti kan kalian tahu dong, oh ini kiriman nih, dikirim. Taunya bagaimana? Tahu karena kalau yang mau masuk itu orangnya yang punya itu, pasti langsung Mukanya muncul? bukan. Beta menunjukkan aktivitas yang Mirip. orang itu sering lakukan gitu. Begitu ya? Jadi misalnya seperti tukang urut, yang kirim ini orang yang tukang urut. Nanti orang yang di sebelah tuh beta pegang-pegang gini. Oke, urut. Urut. Nah, kalau yang jenggot nanti beta juga gini gitu. Pegang jenggot, orang ada jenggot. Seperti beta ada jenggot, tapi soalnya ada jenggot gitu. Oh seperti itu? Iya, gitu. Langsung tahu ya ini siapa Langsung yang tahu. kirim ya? Kamu seberapa sering sih kena kiriman-kiriman? Mungkin targetnya bukan Orang bilang beta suanggi sih. ya, kalau ketong di Kupang ini kan istilahnya suanggi ya? Iya, betul. Mungkin targetnya bukan beta, hanya karena itu kembali lagi lemah fisik, bukan penakut, jadi larinya ke beta gitu. Pernah dirasuki sama kuntilanak? Pernah. Sering juga? Iya, sering. Dan itu waktu posisi tidur di kamar. Tidur di kamar dengan suami. Tiba-tiba langsung pegang tembok gini. Pegang tembok, tangan gini turun langsung. Nah, identik kalau yang mau masuk tuh beta harus begini. Itu tanda-tanda kamu Iya. kalau udah ada yang Pokoknya mau kalau masuk. beta sudah main kuku begini, berarti itu, nah kan kuntilanak. Kamu antara transisi mau dimasukin Iya, gitu ya? Oh berarti antara kamu dia lagi blank dong? sudah tahu itu. Kalau dia mau masuk tuh sudah tahu. Jadi kan kuntilanak itu identik dengan kuku panjang dan suka bunyi. Mungkin kalau ada yang pernah rasa, ada yang bunyi. Iya, tek, betul, betul, gitu. betul. Nah itu kalau beta sebegini, Bunyinya kayak gitu ya? dan pas panggil orang untuk kasih keluar, ketawanya itu ketawa kuntilanak. Waktu dia mau Menjeritnya keluar. itu menjerit kuntilanak begitu. Dan itu ngomong, kalau kuntilanak kan identik dengan cantik. Kadang tangan gini juga. Tapi dengan yang ekspresi muka yang gitu. Dan mungkin beta punya suami karena sudah terbiasa. Iya, kayaknya Jadi tidak dia takut juga, ya? iya, dia juga yang sudah lay, lu ngapain mau masuk terus di sini? Sonde kasihan kok, sonde capek kok. Nanti dengan balasan, kok beta mau lupa istri nah. Dia kayak manja-manja, ngomongnya kayak gitu-gitu ya? Gitu. Oh, Nanti pas dikasih keluar, orang berdoa datang, kasih keluar, langsung keluarnya itu menjerit kuntilanak, gitu. Langsung tak hilang, langsung tidur. Gitu. Jadi kalau dia mau masuk itu, kalau sudah main kuku gini, tapi yang beta punya pikiran itu kalau beta ngantuk, ngantuk berat, jadi tidur gitu. Tahu saat tidur, nanti tiba-tiba sadar rame-rame apa begitu. berarti kamu memang benar-benar black out ya? Iya. Sama sekali tidak sadar diri gitu? Iya, betul. Posisi jiwa kamu saat itu di mana kamu juga nggak tahu ya? Gelap aja? Gelap. Jadi pokoknya yang sadar itu kecuali kayak dia mau antara keluar
masuk lagi, keluar masuk lagi gitu. Berat juga ya kamu ya. Ini turun ke anak-anak nggak? Sonde, tapi yang bungsu ini bisa lihat. Karena sering kalau dia main-main di tempat yang kayak gudang gitu atau dapur, main ke gudang atau dapur itu dia bilang gini, "Mami, kenapa itu ada orang yang lehernya miring begini?" Jadi ada anak kecil panggil-panggil, aku main ke situ. Jadi dia bilang, "Sonde usah lihat-lihat situ." Tapi Mami, itu anak-anaknya panggil main gitu. Oke. Jujur, beta penasaran dengan tadi ya, sekilas ketong flashback lagi ya, tentang dirasuki oleh kuntilanak ketika dilepas, dia menjerit dan entah dia ketawa atau bolehkah sedikit memberikan ilustrasinya kayak gimana, ingat nggak? Kalau dia ketawa ya seperti itu. Teriak dan jeritnya. Teriaknya itu ya teriak melengking gitu tuh, yang tapi itu full badan baru dia langsung itu. Aduh, ngeri banget. Tapi dia identiknya dengan kukunya. Lebih ke kukunya ya. Terus selain kuntilanak yang pernah dirasuki dan keluar dengan suara-suara aneh seperti apa? Itu kayak anjing yang mengaung kayak kalau ada orang mati gitu tuh. Nah, dia mengaung gitu, dia gitu. Tapi itu dari beta punya diri. Iya, menangis gitu, menjerit, mengaung itu gitu. apa yang masuk? Itu Sonde tahu sih apa yang masuk, tapi itu jelmaan ya? Iya, jin ya mungkin, kiriman juga. Tapi dia lebih ke mengaung gitu keluarnya. Kalau durasi waktu kamu dirasuki paling lama itu berapa jam? Durasi paling lama 1 jam. Itu yang paling lama tuh yang mana tuh? Yang kejadian makan banyak itu. 1 jam. Dalam 1 jam kamu bisa makan banyak seperti itu? Itu makan banyak itu bukan dalam waktu 1 jam, hanya beberapa menit. Makan. 3 menit makan 5 piring dengan hanya nasi kosong dengan sayur. Itu yang paling lama ya, 1 jam. Tapi tidak pernah ada yang lebih dari 1 jam. Tidak pernah ada. Paling cepat itu palingan hanya 20 menit. 20 menit itu pun cepat. Iya, 20 menit pun itu keluar sendiri tanpa bantuan orang berdoa gitu. Tapi itu jahat tidak niatnya? Tidak. Yang jahat hanya coba-coba ilmu. Maksudnya coba-coba ilmu, misalnya ilmunya sampai di mana, kira-kira masuk ke Sonde di orang seperti ini begitu. Kan kebanyakan orang-orang seperti itu percaya. Mereka ada. Ya udah kayak tagline-nya saya ya, Mirror. Sampai segitunya ya, Wis ya. Dan kamu dikasih tameng nggak? Ada nggak? Kan gini, ketika kamu dirasuki, mau tidak mau kan pasti baik tim doa, orang keluarga kan pasti khawatir. Ada nggak kayak dikasih apa gitu buat jangan sampai kerasukan? Nggak ada. Palingan kalau cuma disuruh Sonde boleh ngelamun. Tapi kalau untuk yang istilahnya pegang-pegang gitu, Sonde ada sama sekali. Ayah dibilang jangan ngelamun, pikiran boleh kosong. Oke. Nah, mungkin kamu bisa ngasih pesan kepada mereka yang sedang menonton kita, BNS Squad Mirror, yang juga punya pengalaman yang sama seperti kamu tentang kerasukan, ataupun yang mungkin baru-baru ini sempat kerasukan. Pesannya apa agar mereka tidak dan terhindar dari kerasukan? Kamu bisa sampaikan nanti. Oke. Kalau pesan dari beta sendiri, kalau seandainya ketong sendiri percaya itu ada, dan pastinya itu barang tuh ada. Ketong hanya istilahnya lebih mendekatkan diri sama Tuhan, dan intinya jangan ngelamun, jangan pernah berpikir kalau rasa takut itu mengalahkan ketong punya rasa berani. Itu sih. Dan inti dari semua itu mendekatkan diri sama Tuhan. Hanya itu. Baik, terima kasih Wis sudah hadir di Mirror, BNS Mirror untuk malam hari ini. Harapannya kita kamu tetap tangguh juga, jangan melamun. Pesan itu juga buat diri kamu sendiri ya, supaya terhindar dari namanya kerasukan. BNS Squad, itu tadi tentang spirit possession, kerasukan dan kesurupan, dan kita sudah dengarkan pengalaman dari Wis. Semoga pengalaman tadi bisa membuat kita lebih was-was, lebih waspada dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Buat kalian yang punya cerita misteri, siapa tahu bisa jadi narasumber juga di sini, kalian boleh kirim di email di bawah ini. Ingat, like, komen, dan subscribe. Karena kalau tidak, hati-hati. Mungkin malam ini kamu bisa diganggu. Karena, percaya atau tidak,
mereka ada. Apa yang pertama dilihat? Yang pertama lihat itu seorang perempuan berbaju putih dengan muka bagian kanan itu hancur semuanya. Hampir setiap jam 3 sore itu pasti dikontak sama pihak sekolah kalau saya sudah pingsan, udah kesurupan gitu. Ada beberapa penampakan yang memang sering terjadi dekat rumah, terutama dalam rumah sendiri pun juga ada.